Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membagikan video mengenai kepribadian Marxian dari Erich Fromm. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Maharani dan teman saya Cindy Novita Ramadhani. Biografi tokoh. Erich Pinchas Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalis, sosiologi, humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Dia dilahirkan di Frankfurt am Main. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas Goethe Frankfurt untuk semester 2 di jurisprudensi. Pada musim panas 1919, Fromm studi di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Dia merupakan anggota Partai Sosialis Amerika pada era 1950-an. A. Kondisi eksistensi manusia. 1. Dilema eksistensi. Mengikuti filsafat dualisme, semua gerak di dunia dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, tesa dan antitesa. Pertentangan itu akan menimbulkan sintesa, yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai tesa baru yang akan muncul antitesa yang lain. Itulah dinamika yang tidak pernah berhenti bergerak. Menurut Fromm, ada 4 dualistik dalam manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Yang kedua, hidup dan mati. Yang ketiga, ketidaksempurnaan dan sempurna. Yang keempat, kesendirian dan kebersamaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebutuhan manusia. Pada umumnya kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia, menurut Fromm, meliputi dua kelompok kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu dan menjadi otonom, dan yang kedua, kebutuhan memahami dunia, mempunyai tujuan dan memanfaatkan sifat unik manusia. Yang ketiga, mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Pada dasarnya, ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan tik atau sosial dalam kehidupan. Pertama, mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain, tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas tidak pribadi. Ini adalah pendekatan yang optimistik dan altruistik, yang bisa dihubungkan diri dengan melalui kerja dan cinta melalui otentik ekspresi perasaan dan kemampuan intelektual yang tulus dan terbuka. Oleh Fromm, disebut pendekatan humanistik yang membuat orang tidak merasa kesepian dan tertekan, karena semua menjadi saudara dari yang lain. Cara kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu yang dapat memberi rasa aman. Ada 3 mekanisme pelarian yang terpenting. Yang A, otoritarianisme, yang B, parusa, dan yang C, penyesuaian. B. Tipologi sosial. Yang pertama ada karakter sosial. Menurut Fromm, karakter berkembang dan dibentuk oleh social arrangement atau pengaturan sosial di mana orang itu hidup. Ini mirip dengan Freud, tetapi karakter itu bukan dihasilkan oleh penyaluran energi seksual masa anak-anak, tetapi dihasilkan dari tekanan sosial untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Fromm membedakan dua karakter sosial dalam pasangan, yakni productiveness atau hidup yang berorientasi positif dan non-productiveness, hidup yang berorientasi negatif. Masing-masing diuraikan menjadi 5 pasangan kategori, di mana antar kategori itu bisa saling berkombinasi. Selanjutnya yang kedua, yaitu karakter dan masyarakat. Masyarakat membentuk karakter pribadi melalui orang tua dan pendidik, yang membuat anak bersedia bertingkah laku seperti yang dikehendaki masyarakat. Pada masyarakat kapitalis, anak diajarkan menabung sehingga cukup modal untuk mengembangkan ekonomi. C. Aplikasi 1. Sosialisme komunitarian humanistik atau humanistic communitarian socialism. Sebagai seorang kritisi sosial, persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat menjadi perhatian utama Fromm.
Fromm mempunyai 4 proposisi mengenai hubungan ini. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan. Yang kedua, ada masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan ini. Yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia. Yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Yang kedua, karakter masyarakat pada tahun 1957. Fromm melakukan penelitian di sebuah desa di Meksiko mengenai karakter masyarakat. Ada dua kesimpulan penting. Pertama, ternyata masyarakat memiliki 3 jenis karakter. Yang pertama ada produktif hoarding, yang kedua non-produktif reseptif, yang ketiga produktif eksploitatif. Ketiga, psikoterapi, psikoanalisis humanistik. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakan psikoanalisis humanistik. Dibandingkan dengan psikoanalisis Freud, Fromm lebih peduli dengan aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Menurutnya, tujuan klien dalam terapi ini adalah untuk memahami diri sendiri. Tanpa pengetahuan tentang diri sendiri, orang tidak akan tahu orang lain. Fromm juga yakin bahwa klien mengikuti terapi ini untuk mencari kepuasan dari kebutuhan dasar manusia. Sekian dari video kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.